Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman subscriber dimanapun anda berada, di hadapan saya ada crankshaft sebuah motor RX King, RX series ya. Dimana saya akan kasih tips sekedar menaikkan performa daripada semua motor 2 tak ya, semua motor 2 tak ini ya saya bilang. Oke, cara ini saya sudah terapin ke beberapa puluh motor sebelumnya dan hasilnya itu mantap. Sebelumnya biasanya ini motor King ya. Biasanya motor 2 tak setelah dibongkar di sini terjadi crack ya. Cracknya biasanya di sini tuh tebal banget. Nah, dan terjadi serabut jeruk ya, atau kulit jeruk itu seperti teruntul seperti itu. Nah, di sini saya mencoba memodif ya, sesuai pengalaman saya. Memodif sebuah crankshaft motor sesuai pengalaman saya. Nah, pertama kita harus kenali dulu ini ada di sini, yaitu ini lubang oli ya. Dimana lubang oli ini untuk melumasi lahar bagian dalam. Bagian dalam sini lahar kan ada dua sisi sini dan sisi sini ya. Sebentar. Nah, ini bekasannya ya. Bekasannya ini. Dimana lubang oli ini untuk melumasi bagian sini ya. Karena pemasangan lahar kan seperti ini ya logonya. Logonya ini udah hilang kayaknya. Oh iya, logonya udah hilang. Masih ada tapi udah hilang. Ya. Untuk lahar masangnya kan seperti ini misalnya. Nah, seperti ini sih. Nah, gunanya lubang ini untuk melumasi bagian dalam sini. Seperti itu. Jadi, si lahar itu terlumasi oli samping dengan sempurna. Karena tipe motor 2 tak yaitu crankshaft kering atau lahar tipe kering. Seperti itu ya. Oke, paham. Untuk lahar kanan kiri kinerjanya ada lubang seperti ini ya, sama. Nah, untuk lubang ini kenapa ada coakan seperti ini? Ini kan coakan ya, tidak lurus miring seperti ini. Ini ada coakan. Nah, gunanya coakan ini untuk menampung si oli supaya di sini tersisa. Supaya di sini tersisa lalu kejepres sama piston, saat waktu piston turun dia akan kedepres dan masuk ke sini untuk melumasi bagian sini. Nah, terus saya tanda tanya kepada saya pernah lihat ya. Ini bukannya menjelekkan atau pokoknya intinya bukan menjelekkan ya. Saya bekerja itu sesuai kinerja daripada pabrik. Saya mengutamakan keawetan, intinya mengutamakan keawetan. Banyak yang di sini tuh dilem forting. Ya, di sini banyak banget dilem forting, dan lem fortingnya itu lurus seperti ini, shred. Bahwasanya coakan ini ditutup. Kalau coakan ini ditutup, ya memang pembakaran langsung ke atas, set ke sini, langsung ke atas karena dia tidak terhambat di sini. Tetapi ada tetapinya, tetapi akan cepat rusak laharnya. Karena gunanya coakan ini yaitu untuk menampung oli supaya kedepres lalu masuk dan lebih mudah untuk melumasi bagian sini. Sedangkan kalau ini dilem forting, di bawahnya dibikin lurus, melengkung seperti ini, shred seperti itu, dan di sini walaupun dibor, ini kan dibor biasanya dikasih lubang kembali, tapi nggak ada sisa untuk penampungan di bagian coakan sini, dia akan pelumasannya akan terkurang. Ya, nah seperti itu kinerjanya coakan ini tuh ada maksudnya supaya si lahar itu tetap awet ya, awetnya itu lebih tahan lama. Beda sama crankshaft punyanya motor Satria 2 tak, itu ada lubangnya sendiri untuk melumasi sini ya. Karena tipe motor 2 tak Satria itu biasanya selang oli sampingnya itu nggak cuma satu. Kalau RX King keluarga Yamaha cuma satu, yaitu lewat karburator. Tapi kalau dari Suzuki itu enggak, beda lagi. Itu untuk pelumasan keras itu ada
ada lubangnya sendiri untuk dari pompa olinya. Oke. Nah, di sini seperti yang kalian lihat, di sini sudah saya poles. Ini poles bersih dan meling. Ini licin, bro. Ini licin. Nah, ini licin. Karena kita memahami dari siklus pembakaran, ya. Siklus pembakaran, piston dimulai dari bawah, ya. Ini hadapannya ke sini ya, pada membrannya. Seperti ini. Ya, kita memahami dari kinerja daripada motor 2 tak tipe Air King ataupun Fish Air sama saja. Begitu piston dari bawah naik ke atas, naik ke atas, dia itu menyedot BBM di bagian karbu dan yang sudah tercampur oli samping. Dia kesedot masuk, sini, lewat lubang sini, lewat lubang ini, ya. Bentar. Nah, lewat lubang ini. Begitu ini naik, ini masuk. BBM itu masuk yang sudah tercampur oli samping, masuk ke sini. Sudah masuk, piston naik bergerak ke bawah, ke depres. Setelah BBM atau yang sudah tercampur udara di sini ke depres, yang sudah berupa asap atau kabut ya, ke depres, dia akan naik ke atas. BBM naik ke atas, lewat lubang bilas bagian sini, ya, lewat lubang bilas, lalu terkemuka dan berkumpul di bagian piston sini, ya. Lalu ke depres, jeblok, jeder, balik maning, melakukan langkah selanjutnya sama, jeder. Terus piston naik ke atas, BBM kesedot, ke bawah ke depres, naik lewat lubang bilas, Nah, setelah masuk ke bawah, ke sini, di sini otomatis kan ada sedikit turahan atau sisa. Nah, setelah piston ke bawah ke depres, dia akan terdorong dan masuk ke crankshaft sini untuk melumasi si lahar bagian sebelahnya. Seperti itu, ya. Nah, kenapa di sini saya dibuat meling atau dibuat bersih seperti ini? Nah, tujuannya seperti ini, bro. Tujuannya ini saya membuat meling atau membuat crankshaft halus seperti ini supaya lebih mudah si BBM itu naik ke atas. Seperti itu. Begitu ke depres, dia dengan spontan langsung masuk ke atas. Semuanya juga spontan, tapi ini cara mempermudah supaya BBM itu lebih spontan lagi. Udah spontan tapi lebih spontan lagi. Jadinya supaya motor itu akselerasinya lebih enteng, lebih enak, ya. Begitu piston ke bawah, ke depres langsung naik ke atas. Nah, ini kelebihan dari memoles. Ini kelebihannya. Setelah dipoles sampai meling seperti ini, sampai bersih dan licin seperti ini akan bertahan lama, tetap menjadi putih. Tetap seperti ini. Walaupun motor udah tahunan, tetap seperti ini. Asal oli sampingnya itu bagus, ya. Jangan menggunakan, ini saran saya. Ini bukan iklan produk ya. Jangan menggunakan oli samping tipe Evalup, minimal ke kastrol ke atas. Kalau menggunakan Evalup itu motornya paling berasap. Itu, ya. Sedangkan kalau paling berasap otomatis si oli motor itu akan jadi lengket. Kalau tipe Evalup itu di crankcase itu lengket. Nah, setelah lengket dia akan menyisakan, seiring dengan bekerjanya mesin panas, dia akan menjadi kerak, ya. Beda sama kualitas kastrol ke atas. Itu saran saya saja. Saya dari dulu paling endap itu menggunakan kastrol, nggak pernah menggunakan Evalup yang lain. Syukur-syukur ya Daihatsu kayak sing oli samping 50.000 kayak lebih garing suaranya motor, ya. Itu saran saya. Ini keduanya sudah saya poles ya. Untuk keduanya crankshaftnya, tapi di sini ini agak kurang bagus ya. Ini udah ada jelir-jelir seperti ini tuh, ya. Tapi ini udah halus banget, udah sama dengan yang ini, ya. Nah, ini kadang ada motor yang sealnya bocor, ya. Seal carter bocor. Ya, ini saya jelaskan. Seal carter bocor, kenapa motor susah hidup? Ya. Karena pada waktu penghisapan BBM dari karbu, kalau sealnya bocor, otomatis udara akan masuk dari sebelah luar. Sedangkan kalau BBM
tidak maksimal, motor akan gagal menghidupkan. Itu seperti itu ya, karena kebanyakan udara yang masuk sehingga pembakarannya itu kurang ya. Pembakarannya itu gagal karena nggak ada namanya sejarah udara itu terbakar ya. Oke, kurang lebih seperti itu, paham ya? Ini untuk semua motor 2 tak, entah itu Satria, Swiss Air, Alfa, Post One, Jet Colet, Tornado, terus motor lain yang lain dan lain sebagainya, Suzuki RC100, RK Cool dan lain sebagainya. Ini berlaku semua. Ya, tipsnya seperti ini. Oke. Setelah di sini dipoles, ini untuk mempermudah siklus pembakaran, di sini juga dipoles, ya. Pistonnya ini dipoles. Nah, pistonnya ini dipoles. Ini saya menggunakan nomor 100, ya. Pistonnya itu dipoles sampai licin juga seperti ini. Ya, ini saya kerjakan tadi malam ini. Urung ngantuk, sorry ya yang teman-teman subscriber pada WA ora tak balas, nyomambunga lagi ngusu kiki. Jadi ora tak balas. Oke, ini sudah dipoles, ini dipoles. Nah, untuk boring. Di boring sini juga dibersihkan, Bro. Ini boringnya yang sudah saya kolter. Ya, ini sudah saya kolter tapi belum saya cuci. Nah, untuk mempermudah kembali siklus pembakaran, di sini dibersihkan. Ini lubang bilasnya ini dibersihkan, ya. Nah, tadi setelah BBM kedepres, ini kedepres naik, kedepres oleh piston, set. BBM naik itu lewat lubang sini. Lewat lubang bilas. Nah, kalau lubang bilasnya ini di sini bersih, otomatis kan tidak ada halangan. Kalau tidak halangan akan mempermudah pada waktu sampai ke titik mati atas atau titik kompresi ya. Nah, seperti itu. Oke, untuk boring kurang lebih seperti itu. Intinya ini dibersihkan, Bro. Ini dibersihkan ya. Syukur-syukur ya di sini jangan dibuat meling seperti ini ya. Di sini jangan dibuat meling seperti ini. Intinya dibuat bersih saja. Sampai kelihatan aluminiumnya seperti inilah ya. Nah, intinya ini dibuat bersih ya. Intinya karena kalau dia terlalu meling di sini, BBM itu cenderung akan menggumpal ya, terlalu menggumpal. Jadi motor akan bawahannya itu agak bukan treng tapi dreng seperti itu ya, kayak motor portingan. Ini hasilnya ora portingan. Di sini sudah diporting, ini porting habis ya. Saran saya, kalau tipe motor 2 tak RX King itu jangan diporting ya. Saya bilang jangan diporting. Kecuali teman-teman habis verbes. Ini di verbes, lubangnya tidak pas dengan aslinya, itu diporting nggak apa-apa. Itu tujuannya untuk memperbaiki lubang intinya ya. Pokoknya ini dibersihkan ini sampai kelihatan aluminiumnya ya. Setelah itu silinder kop juga diiringi pembersihan juga. Silinder kop ya, silinder kop. Untuk pembakaran itu lebih halus lagi. Silinder kop itu dipoles juga meling seperti ini ya. Oke, paham ya? Intinya untuk mempermudah siklus pembakaran pada waktu piston naik ke bawah, kedepres, munggahnya itu ke atasnya itu lebih mudah. Jadi akselerasi motornya, gasnya lebih enak. Seperti itu ya. Nanti saya akan kasih lihat hasilnya. Ini turun total ya. Dari stang ganti, keras ganti, piston ini ganti, karet has kopling, terus o-ring dan sel lainnya ini yang sudah kaku-kaku ini saya ganti semua. Ya, ini Ari King tahun 96 ya. Nih saran saya lagi, kalau intinya ini jangan dihula-hula lubang ini ya. Ini jangan dihula-hula. Wes cowakan seperti ini, cowakan seperti ini, wes ora usah dilem porting merana malah keras cepet bodol ya. Saya belajar dari kinerja daripada motor itu sendiri. Jadi saya nggak mungkin untuk itu sih sesuai kebutuhan teman-teman sebenarnya. Kalau motornya lebih oke, lebih mantap, silahkan, saya nggak melarang. Tetapi utamakan kinerja keawetan daripada motor tersebut ya. Karena
karena saya seorang mekanik, yaitu mengutamakan kinerja pabrikannya, kinerja keawetannya. Saya mengejar awet, bukan mengejar buanter. Ya, ini sekedar tips supaya motor lebih akselerasinya lebih enak seperti itu saja. Oke, semoga bermanfaat ya untuk pemberitahuan di motor Airy King series, pokoknya ini motor 2 tak. Semoga bermanfaat, dapat dimengerti. Oh ya, ini polesnya menggunakan apa? Saya menggunakan amplas kain. Ya, menggunakan amplas kain yang tipe paling halus. Itu dulu tipe halus ya. Amplas kain yang tipe halus. Sesudah itu gunakan amplas kertas untuk meratakan yang agak sedikit kasar. Ya, agak sedikit kasar. Lalu yang terakhir amplas kertas yang paling halus, lalu dilanjutkan dengan kompon ya, atau autosol. Seperti itu. Ini hasilnya seperti ini. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linting guys, nyaki linting orang. Ini orang labuh kerja iki lagi jam sanganan kayaknya. Jam sangan orang labuh kerja ya. Mula-mula nu bujang, jadi ini bebas. Kowe pada wis duwe bojo, wis duwe garwa, wis duwe momongan, berbahagialah dengan keluarga masing-masing ya. Jagalah saat keluarga itu sebaik mungkin. Dan ini saran lelaki sejati, yaitu laki-laki yang bisa mencintai satu perempuan dan jangan selingkuh batiniah atau dohiriyah dengan perempuan lain ya, karena kesuksesan seorang laki-laki itu berasal dari doa sang istri ya, tapi jangan salah tafsir. Emang kesuksesan laki-laki itu berasal dari doa sang istri. Lah kok nek bojone akeh berarti sukses, ora kayak gue ya. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian kita tes untuk yang kemarin kalternya kita poles ya, kita poles full sampai mengkilap betul-betul halus ya. Tujuannya supaya si kalter itu, si bahan bakar naik ke atas itu lebih bagus. Juga piston kita poles, silinder kop juga kita poles, lubang bilas juga kita bersihkan. Untuk karbonnya ini karbon nggak kita setting ya, cuma membrannya. Untuk settingan membran udah ada di video saya. Oke, silahkan cek saja. Nanti saya akan kasih perincinya di deskripsi. Digas itu langsung enak banget, ngeng seperti itu. Ini keras banget suaranya, jadi agak gimana ya. Tuh, mesinnya halusnya, aduh. Oke, semoga bermanfaat untuk cara pemolesan, dan ini kita ganti semua bagian dalam. Oke, semoga bermanfaat untuk cara mengatasi Airy King getar parah dan bunyi kasar. Permasalahannya di kruk as dan piston yang sudah mulai mengecil sehingga menimbulkan suara. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Player terus guys, Airy King mantap jiwa.